Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu, dan selamat beribadah untuk kita semua. Apa kabarnya hari ini? Pastinya luar biasa. Ya adik-adik, siapa yang sudah mandi? Siapa yang sudah sarapan? Sudah siap untuk memuji Tuhan, untuk beribadah hari ini? Ayo persiapkan diri, duduk yang manis, siapkan Alkitabnya, juga persembahannya. Oke adik-adik, kita akan memuji Tuhan, kita akan bernyanyi, bergembira bersama. Kita mengucap syukur Tuhan masih memberkati kita hingga saat ini. Ayo siap-siap. Keren. Oke, kita akan mendengarkan cerita Alkitab hari ini. Sebelumnya kita akan berdoa bersama. Adik-adik duduk yang manis, lipat tangannya, tunduk kepala, tutup matanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, Engkau sudah menjaga dan melindungi kami hingga saat ini, mengumpulkan kami anak-anak-Mu sekolah minggu HKBP Cineret, khususnya Horong Joshua. Kami boleh berjumpa walaupun masih dengan virtual Tuhan. Kami tetap bersuka cita untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kami ini, memberkati hati dan pikiran kami, menjaga kami selalu, supaya kami boleh mengikuti ibadah ini dengan baik dan mendengarkan firman Tuhan dengan baik, dan menjadikan kami anak yang baik yang selalu taat kepada orang tua, terlebih kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Semua boleh katakan amin. Nah adik-adik, kita ambil Alkitab kita yang sudah disiapkan. Kita akan membaca firman Tuhan, yaitu dari kitab Matius 14 ayat 25 sampai 32. Matius 14 ayat 25 sampai 32. Adik-adik ikutin ya, kakak akan bacakan, adik-adik mendengarkan. Yang sudah bisa membaca silakan ikut membaca. Yang belum bisa membaca, minta papa ajarin dan mamanya untuk membantu ya adik-adik. Oke, kita dengarkan firman Tuhan hari ini. Matius 14 ayat 25 sampai ayat 32. Yesus berjalan di atas air. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus pun turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah.
Nah, adik-adik, kita sudah selesai membaca firman Tuhan yang menceritakan yang berjudul Yesus berjalan di atas air. Tapi kita ambil dari mulai ayat 25, tapi itu masih menceritakan tentang Yesus berjalan di atas air. Mungkin adik-adik sudah pernah dengar atau belum pernah dengar, mungkin mama papa yang sudah pernah mendengar. Nah, untuk lebih jelasnya adik-adik bisa mengikuti dengan menonton video singkat tentang cerita Yesus berjalan di atas air. Selamat menyaksikan. Yesus berjalan di atas air. Setelah 1 hari bersama Yesus dan melihat Dia melakukan sesuatu yang luar biasa, di mana Yesus telah mengambil 5 roti dan 2 ikan dan menggunakannya untuk memberi makan lebih dari 5.000 orang, maka pada menjelang malam, para murid berada di sebuah perahu untuk berlayar di sepanjang Danau Galilea. Sebenarnya pada hari itu, para murid sangat berharap Yesus membiarkan orang-orang memahkotai Dia sebagai Raja. Tetapi ketika matahari mulai terbenam, Yesus menyuruh orang-orang pulang, kemudian berkata kepada para murid-Nya, "Pergilah ke seberang danau dengan perahu." Kemudian Yesus pergi ke tempat yang tenang untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah berada di tengah danau. Awan gelap mulai berkumpul. Angin bertiup kencang dan gelombang besar mengombang-ambingkan perahu mereka. Nelayan-nelayan yang berpengalaman itu dengan tegang mendayung. Mereka mendayung lebih keras dan lebih keras. Tetapi badai itu sangat kuat. Badai terus mengamuk sepanjang malam. Angin mendorong ombak lebih tinggi dan lebih tinggi. Pada saat itu para murid sudah jauh dari pantai. Sesaat sebelum pagi, tetapi ketika hari masih gelap, ketika Yesus melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam, Ia datang kepada mereka, berjalan di atas air, dan hendak melewati mereka. Tiba-tiba, para murid melihat seseorang datang melintasi air ke arah mereka. Mereka berteriak ketakutan. "Ini hantu!" teriak mereka. Mereka takut melihat seseorang mendatangi mereka. Berjalan di atas ombak, seolah-olah berada di tanah yang kokoh. Dan suara yang tidak asing berseru kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Yesus memberi isyarat kepada murid-Nya yang bersemangat dan terkadang sembrono itu. Maka Petrus turun dari perahu dan mulai berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Dia berjalan beberapa langkah. Kemudian dia memalingkan pandangannya dari Yesus dan melihat kembali ke arah para murid. Dia mungkin berpikir, "Hei, lihat saya. Bisakah kamu mempercayainya?" Ketika dia mulai berbalik ke arah Yesus, dia melihat ombak besar. Dia merasakan angin kencang. Dia menjadi takut dan dia mulai tenggelam. Seketika keberanian Petrus hilang. "Tuhan," dia berteriak, "selamatkan aku." Ketika Petrus mulai tenggelam, lengan Yesus yang kuat menjangkau dia.
Yesus menggenggam tangan Petrus yang terulur dan mengangkatnya. "Hai orang yang kurang percaya," kata Yesus, "mengapa engkau bimbang?" Yesus menghendaki bahwa Petrus harus memperhatikan dia. Petrus harus terus percaya bahwa Yesus memiliki kuasa untuk menyelamatkannya. Yesus memeluk Petrus dan mereka naik ke perahu. Begitu Yesus berada di atas perahu, angin pun reda dan ombak tenang. Dan perahu nelayan itu berlayar dengan tenang ke seberang danau. Hari ini, Yesus berkata kepada kita, "Lihatlah aku di sini untuk menyelamatkan kamu. Kamu tidak bisa melakukannya sendiri, tetapi jangan khawatir, aku bisa menyelamatkan kamu. Teruslah rendah hati dan percaya kepadaku." Wah, seru ya adik-adik ya ceritanya ya. Keren amat ya Tuhan Yesus bisa berjalan di atas air. Wah, hanya Yesus yang bisa melakukan itu. Ada nggak adik-adik bisa jalan di atas air? Pasti belum ada ya. Nah, di situ kan diceritakan tentang murid-murid yang sedang ketakutan di dalam perahu karena ombak yang besar, angin yang bertiup kencang, mereka takut. Terus tiba-tiba mereka melihat Yesus berjalan di atas air, lalu mereka sempat ketakutan. Apa itu? Mereka mengira itu hantu berjalan di atas air. Setelah Yesus berkata, "Jangan takut, ini aku." Baru mereka, oh ternyata itu Tuhan. Lalu Petrus penasaran, kok Yesus bisa berjalan di atas air ya? Aku pengen ikut juga kata gitu. Dia pengen coba. "Tuhan, jika itu engkau, aku pun ingin berjalan di atas air," kata dia. Terus, "Datanglah," kata Yesus. Lalu Petrus dengan pedenya dia turun dari perahu, dia turun ke air, berjalan. Selangkah dua langkah masih aman, tapi lama-lama mulai ada angin, mulai ada ketakutan. Karena dia ketakutan, akhirnya dia cemplung, udah ketenggelam, tapi Yesus tetap menolong. Nah, di sini menceritakan tentang ketakutan, kekhawatiran kita. Adik-adik mungkin pasti pernah ada yang merasa ketakutan kan? Kalau saat di rumah sendirian, saat mati lampu, tidak ada teman di rumah, pasti merasakan ketakutan. Waduh, nanti aku gimana ya? Aduh, ada hantu nggak ya? Pasti gitu pikirannya ya. Nah, di sini kita diminta supaya adik-adik dalam apapun yang adik-adik rasakan, dalam ketakutan, waktu adik merasa kesakitan atau sedang tidak sehat atau merasa galau ya istilahnya sekarang ya. Aduh, aku mau ulangan, besok aku bisa nggak ya? Aku besok mau lomba, aduh aku bisa nggak ya? Merasa khawatir berlebihan, ketakutan nggak menang, takut tidak bisa, takut tidak percaya diri. Nah, di sini kita didorong untuk selalu berserah kepada Tuhan. Di dalam kekhawatiran kita, adik-adik tidak usah merasa takut. Yang penting adik mau berusaha mencoba. Kalau untuk di sekolah ada perlombaan atau ulangan, selama adik-adik mau belajar, mau berusaha, lalu kita berdoa, minta pertolongan Tuhan, Tuhan akan bantu, Tuhan akan tolong kita. Di sini kita selalu diingatkan untuk selalu jangan takut karena Tuhan selalu menyertai dan melindungi kita. Oke adik-adik, jadilah anak-anak yang berani, anak-anak yang setia, anak-anak yang baik, anak-anak yang selalu mau berusaha, tidak mau menyerah. Oke? Nah, sekian cerita kita hari ini. Semoga adik-adik dapat menjadi anak-anak yang berani, anak-anak yang jujur, anak yang setia, anak-anak yang mau selalu berusaha, tidak patah semangat. Oke adik-adik. Nah, aktivitas kita hari ini adalah adik-adik menyanyikan lagu sekolah minggu kesukaan adik-adik. Lalu divideokan, boleh bersama mama papa, kakak dan adik, bersama keluarga. Oke, kakak tunggu, jangan sampai tidak ada yang mengumpulkan. Terima kasih. Yap, sekarang kita akan bernyanyi kembali, mengumpulkan persembahan kita. Persembahnya boleh titip mama papa.
Kita akan bernyanyi sebelum menutup ibadah. Ayo adik-adik boleh berdiri, kita akan bernyanyi. Ya, adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Kita akan tutup ibadah kita dengan doa. Adik-adik duduk yang manis, lipat tangannya, tutup matanya, jangan ada yang ngintip-ngintip ya. Oke, ya kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, Engkau sudah memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih untuk cerita firman Tuhan hari ini boleh kami dengarkan. Biarlah kiranya Tuhan kami boleh menjadi anak-anak yang tetap semangat, tidak perlu takut, yang mau selalu berserah kepada Tuhan, yang mau berusaha, agar kami selalu yakin bahwa Tuhan akan selalu memenangkan kami dalam segala hal. Tuhan, berkatilah aktivitas kami sepanjang hari ini, berkati mama papa, berkati adik-adik semua, berkati kakak-kakak sekolah minggu, juga kami semua keluarga kami dimanapun mereka berada. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua boleh katakan amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Salam sehat, jangan lupa tetap jaga kesehatan, tetap rajin cuci tangan, jangan terlalu sering bepergian. Oke, sehat-sehat selalu juga mama papa semua. Terima kasih, bye-bye. God bless you.